Mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, setelah pertemuan terakhir kita bersama dengan Romo Marto Sujito mempelajari mengenai iman menurut atau dalam Perjanjian Lama, kita hari ini akan mempelajari bersama mengenai iman sebagaimana ada dalam Perjanjian Baru dan juga dalam beberapa tokoh bapak-bapak gereja. Tidak semua bapak-bapak gereja, tetapi beberapa tokoh nanti akan kita munculkan di sana. Baik, saya akan share screen PowerPoint yang sudah kami siapkan. Oke. Ya. C. Makna iman dan paradigma beriman dalam Perjanjian Baru. Catatan yang mencolok dibandingkan Perjanjian Lama adalah dalam Perjanjian Baru ini Perjanjian Baru hanya menggunakan satu istilah untuk iman, yaitu pistis, bahasa Yunani. Jika Perjanjian Lama mengkaitkan tuntutan iman dengan berbagai tindakan dan janji Allah dalam sejarah umat Israel, dan hal ini dapat kita lihat di dalam istilah-istilah yang muncul di dalam Perjanjian Lama yang minggu yang lalu sudah kita lihat bersama, yaitu istilah aman, bata, haka, hasah, yang artinya pasti, kuat, teguh, dapat diandalkan, mengandalkan diri, berharap kepada Allah, berlindung, menantikan, merindukan, bersabar, dan lain sebagainya yang nanti dapat kita lihat kembali, ya, itu Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Baru cuma mengkaitkan iman dengan satu hal saja, yaitu peristiwa Yesus Kristus. Sekali lagi, kekasan dalam Perjanjian Baru adalah mengkaitkan iman dengan satu-satunya tema, yaitu peristiwa Yesus Kristus. Jika bentuk iman dalam Perjanjian Lama lebih pada kesetiaan kepada Yahweh, sebagaimana dapat kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, ya, arti beriman di sana ya setia kepada Yahweh yang mengikat di dalam perjanjian yang dibuat dengan bangsa Israel. Nah, bentuk iman Perjanjian Baru lebih pada yang berwarna merah, keputusan untuk percaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengikuti Yesus Kristus dengan segala konsekuensinya. Ya, bentuk iman Perjanjian Baru terkait dengan hal ini saja, yaitu keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus tentu saja. Dan yang kedua adalah mengikutinya, mengikuti Yesus Kristus dengan segala konsekuensinya. Dengan demikian mencakup peristiwa mulai dari kemuritan hingga di salib, ya, peristiwa hidup Yesus, seluruh hidup Yesus itu. Baik, kita lanjutkan. Iman dalam tulisan-tulisan Injil. Perjanjian Baru kan seperti yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah yang lain, terdiri dari banyak tulisan, ya, ada Injil, itu pun ada sinoptik, ada Yohanes, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, itu pun juga dibedakan nanti dengan berbagai macam surat, ya. Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah iman dalam tulisan Injil. Itu pun kita bedakan dalam sinoptik dan Yohanes. Mari kita lihat dari yang ada dalam sinoptik terlebih dahulu. Dalam sinoptik, makna iman lebih banyak disampaikan dalam sabda Yesus. Jadi arti iman, makna iman itu tampak dalam sabda-sabda yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama adalah iman sebagai pengandaian untuk mukjizat dan penyembuhan dan pengampunan dosa. Sekali lagi, iman sebagai syarat, sebagai dasar, sebagai pengandaian untuk terjadinya mukjizat, penyembuhan, pengampunan dosa. Salah satunya, contohnya adalah dalam Markus bab 6 ayat 5, saya bacakan. Maksudnya Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ya. Iman sebagai dasar, syarat,
pengandaian untuk terjadinya mujizat, penyembuhan, pengampunan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, iman memiliki kekuatan dan kuasa. Ya, ini dapat kita lihat dari Markus bab 11, 23, 24. Saya baca yang 23 terlebih dahulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya. Iman memiliki kekuatan, sebagaimana tadi digambarkan, bahkan ketika yakin, percaya, sungguh-sungguh beriman, maka apa yang dikatakan akan terjadi. Lalu terkait dengan kuasa, ya, ini dapat kita lihat dari ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Dengan iman, atau iman mengandung aspek kuasa juga, menghadirkan apa yang sungguh-sungguh dipercayai. Yang ketiga, dengan iman orang dapat melakukan segalanya karena Allah akan membuatnya. Dapat kita lihat dari Markus bab 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Allah sendiri yang akan melakukan, Allah sendiri yang akan membuatnya, mengerjakannya, tetapi dari pihak kita, ya, dari pihak manusia, dengan iman, ya, orang kemudian dapat melakukan itu, tentu bukan karena kuasanya sendiri, tetapi berdasarkan apa yang, atau yang membuat tentu saja adalah Allah sendiri. Baik, ini aspek-aspek iman atau arti iman sebagaimana tampak di dalam Injil-Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Nah, dari Injil-Injil sinoptik tadi ada yang khas atau ada catatan khusus tentang iman dari tulisan Lukas. Ingat, Lukas tidak hanya menulis Injil Lukas saja, tetapi juga kisah para rasul. Ya. Baik, menurut Lukas, yang khas dari Lukas, iman kelompok sisa-sisa Israel yang dihadirkan atau diwakili oleh tokoh-tokoh ini, Maria, Yosef, Zakaria, Elisabet, Simeon, Hana, itu ya. Iman berarti percaya pada janji Allah akan keselamatan yang akan digenapi, yang mereka yakini terjadi atau digenapi dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi, dari tokoh-tokoh yang dihadirkan oleh Injil Lukas ini, iman berarti percaya pada janji Allah akan keselamatan tentu saja yang akan digenapi. Dan siapa yang menggenapi? Tentu saja oleh atau dalam diri Yesus. Nah, dari tokoh-tokoh yang ada disebutkan di sini, Maria merupakan tokoh yang penting. Maria Ibu Maria menjadi teladan iman yang membiarkan Allah berbuat sesuai rencananya. Meski Maria tetap di dalam kisah yang disampaikan oleh Injil Lukas, ya, tetap sempat ragu juga dengan mengatakan ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita itu, ya, Ibu Maria mengatakan, aku belum bersuami. Atau juga ketika dalam atau saat peristiwa Yesus yang dibawa ke Yerusalem, ke Bait Allah, lalu Yesus hilang atau tidak diketemukan itu, ya. Maria kehilangan pandangan, orientasi apa yang dikehendaki Allah terhadap diri Yesus yang dipercayakan kepadanya. Tetapi dengan segala catatan ini tetap saja Ibu Maria tetap menjadi teladan iman yang membiarkan, ya, iman yang membiarkan Allah berbuat sesuai rencananya, keterbukaan pada rencana Allah. Itulah kekhasan yang ditampilkan dalam diri Ibu Maria.
Lalu Ibu Maria juga memiliki peran untuk mempersiapkan kelahiran Yesus dan kelahiran gereja sebagai penggenapan dan pewartaan Injil. Ya, sekali lagi, Ibu Maria berperan di dalam mempersiapkan kelahiran Yesus dan juga kelahiran gereja. Soal kelahiran Yesus itu kisahnya dalam Lukas bab 1 dan 2, karena panjang nanti silahkan dibaca sendiri-sendiri. Lalu terkait dengan kelahiran gereja dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14, saya bacakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Ibu Maria mempersiapkan, menemani lahirnya gereja, ya, dalam dikisahkan dalam Kisah bab 1 ayat 14 ini. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita melihat iman di dalam Injil-Injil sinoptik dan juga kekasannya dalam tulisan Lukas. Sekarang kita melihat iman di dalam tulisan Yohanes. Dalam tulisan Yohanes, iman lebih tajam lagi dirumuskan. Ada beberapa poin yang kita baca bersama di sini. Iman adalah percaya kepada Yesus yang diutus. Sekali lagi, iman adalah percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Kepercayaan kepada Yesus menjadi pengandaian untuk keselamatan. Sekali lagi, kepercayaan kepada Yesus ini yang diwartakan ini menjadi pengandaian atau menjadi syarat atau menjadi dasar atau menjadi pintu untuk mencapai keselamatan. Mana dasarnya? Kita baca dalam Yohanes bab 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal arti dari keselamatan di sini. Jadi kepercayaan kepada Yesus menjadi pengandaian atau menjadi syarat, menjadi dasar, menjadi pintu untuk mencapai keselamatan atau untuk memperoleh hidup yang kekal tadi. Iman juga menuntut pada maksud saya. Iman menuntun pada kebenaran. Apa itu yang dimaksud di sana? Kebenaran tentu saja adalah dalam pada Yesus Kristus sendiri, tetapi yang panjang lebar minta tolong nanti dibaca perikop ini dari Yohanes bab 14, 17, 16 ya. Karena panjang minta tolong setelah ini dibaca sendiri-sendiri ya, tetapi inti yang mau disampaikan di sana adalah iman menuntun pada kebenaran. Iman menuntun pada diri Yesus Kristus sebagai kebenaran itu, kebenaran dari Allah. Oke. Tujuan dari sikap iman kepada Yesus menjadi keselamatan itu sendiri. Saya baca semuanya terlebih dahulu. Bahkan dengan percaya kepada Yesus, orang menerima keselamatan. Sekali lagi, kepercayaan atau percaya pada Yesus itu dengan percaya pada Yesus berarti orang menerima keselamatan, orang menerima hidup yang kekal. Jadi tujuan dari sikap iman dalam pertemuan bersama Romo Marto Sujito sudah disinggung mengenai istilah fides qua, sikap iman. Tentu kepada Yesus menjadi keselamatan itu sendiri dengan percaya, dengan orang percaya kepada Yesus, maka kita memperoleh keselamatan. Baik, di poin itu ada keterangan dalam Injil Yohanes, keselamatan diberi banyak sinonim, artinya keselamatan itu disebut dengan banyak nama yang lain. Di sini disebutkan keselamatan itu disebut sebagai terang. Dalam Yohanes bab 3 ayat 21 saya baca, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Terang yang dimaksud di sini adalah keselamatan itu sendiri, tentu dalam diri Yesus Kristus. Juga
keselamatan itu disebut juga dalam Injil Yohanes disebut sebagai hidup. Ya. Dalam Yohanes bab 5 ayat 40 saya bacakan, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, artinya ya dimaksud adalah keselamatan itu sendiri. Ya. Keselamatan dalam hal ini ya atau hidup itu ya ada dalam diri Yesus. Tadi kekasan kalau kita garis bawahi di sini, kekasan iman dalam perjanjian dalam Injil Yohanes adalah percaya kepada Yesus, maka orang akan memperoleh keselamatan, atau kepercayaan kepada Yesus adalah pengandaian, adalah syarat, adalah pintu untuk memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu ada dalam diri Yesus sendiri. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan iman dalam tulisan Paulus. Iman adalah penerimaan atas kabar gembira Injil tentang karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, dan itu menjadi dasar dari pembenaran manusia. Ini dari Roma bab 10 ayat 9 sampai 10. Ya. Kita baca yang Roma bab 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi di sini dari ayat 9 ini, dengan menerima kabar gembira bahwa atau tentang karya keselamatan Allah yang terjadi melalui Yesus Kristus itu, maka orang akan memperoleh keselamatan, itu ya, atau membangkitkan, atau orang akan diselamatkan. Istilah dari surat Paulus kepada orang di Roma bab 10 ayat 9 tadi. Sekarang kita lanjutkan yang ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, di sini arti iman adalah sekali lagi penerimaan atas kabar gembira, sukacita, Injil tentang karya keselamatan yang terjadi dalam melalui Yesus Kristus ini, dan ini menurut Roma bab 10 ya ayat 10 tadi merupakan dasar dari pembenaran seseorang. Ya, orang dibenarkan karena menerima, percaya pada karya keselamatan Allah ya yang terjadi dalam diri Yesus Kristus itu. Selanjutnya, iman sebagai sikap yang mendengarkan dan mentaati Allah. Kita baca terlebih dahulu dari Roma bab 10 ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah memperoleh kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Sekali lagi, tidak semua orang telah memperoleh kabar baik itu. Ya. Apa yang mau disampaikan di sini adalah dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 16 ini adalah iman sebagai sikap kita, sebagai sikap orang yang mau mendengarkan dan juga mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Iman sebagai sikap teguh berdiri ya, pada kepercayaan akan Injil Yesus Kristus yang diwartakan. Sekali lagi, iman sebagai sikap teguh berdiri, keyakinan pada atau juga kepercayaan akan Injil Yesus yang diwartakan. Nanti kita lihat di sini, atau yang terakhir kita lihat terlebih dahulu dengan kata lain, iman dalam tulisan Paulus menunjuk pada sikap penerimaan dan penyerahan diri pada Kristus. Boleh kalian garis bawahi ini ya. Iman dalam tulisan Paulus menunjuk pada sikap penerimaan dan penyerahan diri pada Kristus. Ya, penerimaan Kristus dan juga keyakinan pada apa yang diwartakan, ya, dengan mendengarkan. Yang khas di sini adalah kata mendengarkan, mentaati, mendengarkan, menerima,
ya pewartaan akan Yesus Kristus itu lalu tidak berhenti pada di sana, tetapi percaya, menerima, menyerahkan diri pada Kristus. Iman dalam tulisan-tulisan pastoral, apa itu iman dalam surat-surat pastoral. Surat-surat pastoral yang dimaksud adalah surat Paulus kepada yang pertama kepada Timotius, surat Paulus yang kedua kepada Timotius 2 kali ya, dan surat Paulus kepada Titus, itu yang disebut sebagai surat-surat pastoral, surat-surat kepada pemimpin jemaat, gitu ya. Ingat konteks waktu itu kekristenan mulai tersebar, dipimpin oleh tokoh-tokoh tertentu, dan kemudian Paulus menyampaikan peneguhan sebagai seorang gembala. Dalam surat-surat pastoral, iman dilihat dalam kesatuan dengan ajaran yang benar. Ini dapat kita baca ya, dari 1 Timotius bab 4 ayat 1 sampai 5 gitu. Karena panjang, minta tolong nanti setelah ini dibaca sendiri-sendiri ya. 1 Timotius bab 4 ayat 1 sampai 5. Tetapi intinya adalah yang saya katakan yang tertulis di sini, iman sebagai kesatuan ya. Iman dilihat dalam kesatuannya, kesatuan dengan ajaran yang benar. Apa itu ajaran yang benar? Adalah yang diajarkan, dihidupi oleh para rasul ya. Ajaran para rasul, apa yang dihidupi oleh para rasul itu yang menjadi acuan gitu. Jadi sangat khas di sini iman dalam kesatuannya dengan apa yang dihidupi, diajarkan oleh para rasul, tidak sendiri-sendiri, karena waktu itu kemudian mulai muncul kemudian ajaran-ajaran atau umat ya berusaha untuk merumuskan ajarannya gitu. Ya, patokannya atau ukurannya adalah kesetiaan pada ajaran para rasul ini. Oke, poin yang kedua, iman dipahami juga sebagai kepercayaan pada ajaran sehingga harus diimbangi dengan perbuatan. Ini dapat kita lihat dari Yakobus, surat Yakobus bab 2 ayat 17. Saya bacakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Sekali lagi iman di sini dipahami dalam kepercayaan pada ajaran sehingga harus diimbangi dengan perbuatan. Dalam konteks ini ya kita memahami apa yang ditulis di dalam surat Yakobus itu. Ya, ajaran atau iman itu terkait dengan kepercayaan pada ajaran tadi yang kita singgung dalam poin di atasnya itu, sehingga ya harus disertai atau diimbangi dengan perbuatan yang nyata. Nah, iman juga selalu dikaitkan dengan ciri eklesial. Apa artinya? Iman terkait iman yang saya hayati itu yang dihayati oleh seorang itu harus atau terkait, terhubung atau dalam kesatuan dengan jemaat, dengan gereja. Di sini disebut sebagai berciri eklesial karena tidak lepas dari yang diimani, yang diyakini oleh umat beriman yang lain atau oleh gereja atau dalam kesatuan dengan yang lain gitu. Bukan urusan saya pribadi, tetapi dalam atau berciri eklesial dalam kesatuan dengan yang lain juga, yang diimani oleh yang lain, tidak sendiri, tidak berbeda. Hal ini sebagaimana iman dalam perjanjian lama yang dikaitkan juga dengan apa yang diimani oleh umat Israel, tidak sendiri-sendiri, tetapi apa yang diimani oleh jemaat, oleh umat Israel. Poin selanjutnya, Injil Yesus Kristus ini juga diberitakan kepada semua orang agar mereka percaya, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi diwartakan, diteruskan kepada semakin banyak orang agar semakin banyak orang juga percaya dan menerima Yesus Kristus tentunya. Lalu iman itu selalu iman gereja, tadi yang sudah saya terangkan di bagian atas tadi berciri eklesial, dan dengan beriman orang memperoleh persekutuan dengan gereja. Iman
selalu iman gereja, bukan iman saya sendiri, bukan urusan saya pribadi dengan Allah, tetapi adalah iman gereja. Dengan demikian, dengan beriman, orang juga memperoleh persekutuan dengan gereja, disatukan dengan umat yang lain. Baik, ini kekasan dalam iman, kekasan iman dalam surat-surat pastoral. Kita lanjutkan dengan, kalau tadi kita sudah melihat bagian per bagian dari perjanjian baru, kita mulai dari sinoptik tadi, lalu juga dari sinoptik pun juga kita munculkan kekasan dalam Lukas, dari Yohanes, surat-surat Paulus, lalu juga surat Paulus yang kita sebut sebagai surat-surat pastoral tadi. Lalu kalau kita merangkum, ya, lalu rangkuman teologi iman dalam kitab suci itu seperti apa? Atau yang kita terlebih di sini adalah perjanjian baru. Nah, ini tampak dalam surat Ibrani, ya, bab 11 ayat 1 sampai bab 12 ayat 3. Ya, sekali lagi, Ibrani bab 11 ayat 1 sampai bab 12 ayat 3. Minta tolong karena ini panjang, maka tidak kita baca keseluruhan di sini, tetapi nanti saya meminta untuk masing-masing membaca ayat-ayat ini. Ya. Merupakan ringkasan teologi iman dalam perjanjian baru yang dilanjutkan oleh para saksi iman dan juga disertai dengan aneka nasihat dan juga tantangannya dimunculkan di sana gitu. Yang akan saya bacakan hanya 1-2 ayat saja. Dari Ibrani bab 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari harapan kita dan juga bukti dari sesuatu yang belum atau tidak semuanya dapat kita lihat. Yang kita lanjutkan dulu, yang ayat 6, bab 11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah sungguh ada, keyakinan ini atau kepercayaan ini. Dan Allah akan memberikan rahmatnya, upahnya kepada yang sungguh-sungguh mencari dan percaya kepada Dia. Nah, dalam teks ini yang tadi saya minta untuk dibaca, ya dari Ibrani 11, bab 1 sampai bab 12 ayat 3 tadi, nanti akan disebutkan, atau dengan penyebutan para saksi iman perjanjian lama, diungkapkan segi fides qua. Dalam pertemuan dengan Romarto, kita sudah melihat fides, ya dibedakan fides qua, ya. Fides que itu isi iman, kalau fides qua sikap iman, ya. Diungkapkan di sini adalah fides qua sikap iman dari tentu yang dimaksud adalah dari orang-orang atau umat yang beriman, sebagaimana tampak di dalam mulai perjanjian lama atau diteruskan juga dalam perjanjian baru, ya, sebagai sikap iman. Saya yang beriman, saya yang menanggapi tawaran dari Allah itu. Kesimpulan surat Ibrani tentang iman, ya tadi teksnya seperti yang saya minta dibaca, gitu ya. Yang kita baca bersama dari 12 atau bab 12 ayat 1, 2, dan 3. Kita mulai dari yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, ya, tadi yang saya sebutkan tadi dari juga dari perjanjian lama tadi, ya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Yang boleh kalian garis bawah di sini adalah menanggalkan semua beban dan dosa. Lalu juga banyak saksi tadi. Lalu kita lanjutkan yang ayat 2. Malah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada
kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang dapat kalian garis bawahi di sini adalah mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Mata yang selalu tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah akan Dia, kalian garis bawahi, menjadi teladan Kristus, Dia tentu saja Yesus Kristus ya, yang menjadi teladan di dalam tantangan yang kita hadapi. Oke, saya ulangi apa yang menjadi inti dari Ibrani bab 12 1 sampai 3 ini. Artinya apa yang disampaikan di sana? Dari ayat 1 tadi, marilah belajar dari para saksi iman yang sudah mendahului kita, yang menjadi contoh, teladan bagi kita. Sekaligus dari ayat 1 tadi, marilah menanggalkan semua beban dan dosa kita dan bertekun di dalam iman kita. Dengan iman kita menanggalkan semua beban, dosa, dan kemudian bertekun di dalam hidup kepercayaan kita pada Yesus itu. Lalu dari ayat 2 tadi, malah mata kita selalu terus tertuju kepada Yesus. Ya, Yesus yang menjadi arah, menjadi pandangan, menjadi orientasi, menjadi mercusuar hidup kita. Lalu kita tidak kehilangan arah pandang kita pada Kristus di dalam hidup keseharian kita. Dan yang dari ayat 3 tadi, hanya Yesus Kristus yang akan dapat memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Artinya apa? Kita diajak untuk menghidupi jalan penderitaan agar kita tidak lemah atau putus asa. Yesus sendiri yang sudah menjadi teladan hidup kita tadi yang disebutkan di dalam ayat 3 tadi. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu makna iman dan paradigma beriman dalam tulisan Bapak-Bapak Gereja. Setelah tadi kita melihat iman di dalam perjanjian baru tadi, ya. Sekedar menggarisbawahi apa yang sudah kita bicarakan tadi, ciri-ciri iman dalam konsep biblis dan teologis senantiasa mengandung dua hal ini ya, tadi yang sudah kita lihat bersama. Yang pertama sebagai tanggapan atas pernyataan diri Allah dalam sejarah yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi iman sebagai tanggapan kita ya atas pernyataan diri Allah dalam sejarah. Dan yang kedua poin tadi yang digarisbawahi terlebih di dalam surat-surat pastoral tadi sebagai iman bersama. Sebagai iman seluruh gereja, bukan sendiri-sendiri tadi. Ya. Baik, sehubungan dengan munculnya macam-macam bid'ah dalam perjalanan selanjutnya, perjalanan gereja selanjutnya, maka ciri apostolis semakin menjadi kriteria iman yang benar. Ciri apostolis artinya kesatuan atau kesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh para rasul, itu menjadi kriteria iman yang benar itu seperti apa? Ya tentu yang diajarkan, yang dihidupi oleh para rasul dalam tradisi gereja. Baik, kita akan melihat pahan iman sebelum Santo Agustinus. Ya, Santo Agustinus sendiri hidup pada tahun 354 sampai tahun 430, sekali lagi pada abad keempat ya, agar menjadi orientasi waktunya bagi kita. Yang akan kita lihat paham iman sebelum Santo Agustinus ini ya, tentang paham iman menurut Agustinus, dan setelahnya akan kita pelajari minggu depan bersama dengan Romo Marto Sujito. Oke. Paham umum atau konsep umum sebelum tokoh Santo Agustinus yang nanti akan kita lihat, ya.
Paham umumnya seperti ini. Bagi manusia, filsafat yang benar atau ajaran yang benar dapat masuk ke dalam iman Kristiani. Filsafat yang benar dan ajaran yang benar dapat masuk ke dalam iman Kristiani. Hal ini dapat tercapai dalam beberapa tahap, ya. Yang pertama di sini poin yang pertama, percaya pada tradisi suci. Apa itu tradisi suci? Yaitu ya tentu saja atau tradisi apostolis, tradisi para rasul, gitu. Apa yang diajarkan oleh para rasul. Percaya pada tradisi suci. Lalu yang kedua, iman tersebut perlu disempurnakan dengan pemahaman dan sikap hidup. Sekali lagi, disempurnakan, dilengkapi dengan pemahaman yang benar, ya. Kita paham apa yang kita imani tersebut dan juga dengan sikap iman yang benar, yang sesuai. Lalu juga kualitas iman terutama yang dibarengi dengan disposisi jiwa, ketaatan, dan kesediaan diri untuk pemahaman yang masuk akal. Ingat, kekasan yang muncul di sini adalah mengenai filsafat, mengenai pemahaman yang benar, yang masuk akal. Karena konteksnya adalah iman Kristiani yang berkembang keluar dari Yerusalem dan kemudian berkembang di pusat-pusat kekristenan yang lebih-lebih yang berhadapan dengan tradisi filsafat Yunani maksudnya. Itu tentu saja. Lalu unsur filsafat, unsur pemahaman yang kritis, pemahaman yang benar itu juga bagian dari iman ini. Baik, kita akan melihat beberapa contoh bapak-bapak gereja, ya. Tentu tidak semuanya dari bapak-bapak gereja akan kita lihat, kita hadirkan di sini. Satu dua bapak gereja saja yang dimunculkan. Yang pertama adalah Irenaeus dari Lyon yang meninggal pada tahun 202. Dia mengatakan atau dalam konteks untuk melawan gnosis, ya. Santo Irenaeus menekankan tradisi apostolik sebagai kriteria untuk iman yang benar. Ya, sekali lagi, tradisi apostolis, tradisi para rasul sebagai kriteria untuk menentukan iman yang benar itu seperti apa. Dan mengembangkan teologi sejarah keselamatan sebagai conditio sine qua non, artinya sebagai syarat mutlak bagi pewartaan iman Kristiani. Ya. Sekali lagi di sini adalah mengembangkan teologi sejarah keselamatan. Ya. Dan ini kan konteksnya tadi yang saya sebutkan di atas, poin sebelumnya, melawan paham gnostik. Artinya pemisahan antara yang rohani dan jasmani. Yang rohani itu lebih unggul, lebih baik, sedangkan yang jasmani itu sebagai sesuatu yang jahat. Maka yang rohani harus dibebaskan dari yang jasmani, begitu ya. Salah satu poin yang diajarkan oleh kaum gnostik. Gitu. Lalu untuk melawan itu, tentu saja Irenaeus mengembangkan teologi sejarah keselamatan. Iman atau keselamatan itu tidak keluar dari sejarah, tetapi terjadi dalam sejarah. Apa yang jasmani, sejarah itu tidak lalu otomatis atau sesuatu yang jahat. Bahkan Irenaeus mengatakan sebagai syarat mutlak dalam pewartaan iman Kristiani. Masih yang disampaikan oleh Irenaeus, mengkaitkan iman Kristiani secara lebih erat dengan wahyu Alkitabiah. Iman yang dirumuskan dalam konteks waktu itu ketika Irenaeus hidup itu dikaitkan atau tidak lepas dari apa yang ada, apa wahyuan dalam Alkitab, ya. Tidak semata-mata paham kritis filsafat, tetapi dalam paham Alkitab, ya, wahyu sebagaimana disampaikan dalam Alkitab. Iman artinya mengikuti dan menyerahkan diri kepada Yesus, tadi yang sudah kita lihat, dan Abraham dalam Perjanjian Lama sebagai teladan iman kita yang menyerahkan diri kepada Allah.
Lalu kita akan lihat contoh tokoh yang lain yang kita munculkan adalah Tertullianus, ya, yang hidup pada tahun 160 sampai 220, yang mengatakan atau mengajarkan pendasaran iman secara adikodrati. Artinya apa? Iman terdapat dalam regula fidei atau pedoman iman. Sebagaimana sekarang ini, ya, yang kita pegang terdapat dalam syahadat. Hanya saja syahadat misalnya Nisia, Konstantinopel macam itu kan ketika zamannya Tertullianus belum ada, ya, atau belum muncul, karena misalnya ketika mulai dirumuskan dalam Konsil Nisia ini belum muncul di sana, ini belum dalam konteks waktu itu. Tetapi pedoman iman, keyakinan iman, sebagaimana terumus misalnya dalam ajaran atau rumusan-rumusan sederhana di kitab suci itu, dan kemudian hidup dalam tradisi, itu yang disebut sebagai regula fidei, pedoman iman. Iman sebagaimana terdapat dalam regula fidei, pedoman iman. Oke, dan nantinya tentu saja akan terumus di dalam syahadat. Lalu yang kedua, Roh Kudus menggerakkan gereja dalam iman. Artinya Roh Kudus menjadi prinsip, menjadi dasar yang menggerakkan gereja kita dalam beriman. Yang ketiga, Tertullianus juga menyebutkan dimensi eklesiologis dari atau bagi paham iman. Artinya, saya maksudnya adalah dimensi eskatologis. Artinya eskatologis, eskaton, akhir zaman, ya, dimensi nanti kepenuhannya dari iman itu, dari iman ini. Dengan iman kita mengharapkan menuju kepada hidup abadi tadi, keselamatan tadi, hidup bersama dengan Yesus Kristus tadi. Nah, itulah yang kemudian aspek eskatologis itu yang dimaksud dari iman. Ya. Baik, kita lanjutkan tokoh yang lain, yaitu Clemens dari Alexandria, yang hidup pada tahun 150 sampai 216. Clemens dari Alexandria mengatakan bahwa Allah membimbing setiap pribadi dan membina seluruh sejarah pada iman. Allah lah yang membimbing masing-masing pribadi dan seluruh sejarah manusia itu sampai pada iman, artinya sampai pada Yesus Kristus sendiri. Dalam hal ini logos, ya, Clemens mengatakan demikian, logos atau sabda, ya, sang sabda itu, ya, kalau kita menyinggung dari atau mengingat apa yang disampaikan oleh Yohanes itu dalam prolog Yohanes itu, yang merupakan kelanjutan dari dabar Yahweh, sabda Yahweh, sabda Allah gitu, dalam Perjanjian Lama, ya. Logos atau sabda, sang sabda itu menerangi semua orang dan dikenal oleh filsuf, oleh orang bijaksana, dan sebaliknya yang juga dikenal oleh orang-orang, sehingga semua orang senyatanya dapat menyapa manusia dalam Yesus Kristus ini. Ya, logos Yahweh, logos atau sabda itu yang menuntun, menerangi semua orang sehingga sampai pada pengenalan akan dirinya. Ini kelanjutan dari konsep dabar atau sabda Yahweh. Ya. Artinya Allah yang menerangi, Allah yang membimbing, membina untuk sampai pada pengenalan akan diri Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Origenes yang hidup sampai tahun 254. Tentang sabda tadi, ya, melalui kitab suci dan kemudian menyapa manusia untuk beriman. Sabda, ya, dan kemudian terumus atau melalui kitab suci, dan kemudian sampai sabda yang melalui kitab suci itu lalu menyapa manusia kita semua untuk sampai pada sikap iman.
Dan dalam terang logos, dalam terang Sang Sabda tadi yang menyejarah ya dalam diri Yesus Kristus, orang beriman diantar dan dibina untuk bersama Kristus sampai pada Allah, memandang Allah. Sekali lagi, dalam terang logos Sang Sabda yang menyejarah, artinya yang menjadi manusia ya dalam diri Yesus, orang beriman atau kita yang menanggapi, kita yang percaya ya, diantar dan dibina untuk bersama dengan Yesus atau Sang Sabda itu sendiri ya, tentunya sampai pada Allah, memandang diri Allah. Baik, ini beberapa contoh bapak-bapak gereja yang kita munculkan, konsep iman menurut bapak-bapak gereja yang tadi kita wakilkan atau kita lihat dalam yang terakhir dari Origenes ini. Saya kira bahan kita hari ini sampai di sini. Oke, saya stop share. Oke, baik. Hari ini agak panjang bahannya, ya. Konsep iman dalam Perjanjian Baru dan juga dilanjutkan dengan beberapa apa yang disampaikan oleh beberapa bapak gereja tadi. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan Agustinus dan juga Thomas Aquinas dari bersama dengan Romo Marto Sucito. Baik, selamat belajar, selamat mencermati apa yang sudah saya tampilkan di sini, dan nanti pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan kita munculkan dalam jam yang kedua.